Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Sekarsari, NPM 2141145 dari kelas Manajemen 21C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang anjak piutang. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Joko Maruti SEMM selaku dosen mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Langsung saja, apa itu anjak piutang? Merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau bentuk pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam anjak piutang? Yang pertama, ada perusahaan anjak piutang atau faktor. Faktor merupakan suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Yang kedua, ada pihak penjual piutang atau klien, merupakan pihak yang memiliki piutang dagang yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada perusahaan pelanggan dengan pembayaran secara kredit. Yang ketiga, ada pihak yang berhutang atau nasabah. Pihak yang mempunyai hutang kepada perusahaan penjual piutang sebagai akibat pembelian barang atau jasa dari perusahaan penjual piutang dengan pembayaran secara kredit. Selanjutnya, ada jenis-jenis anjak piutang. Atas dasar jasa yang ditawarkan oleh faktor anjak piutang dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada full service factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, ada bulk factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi resiko piutang atau administrasi penjualan dan penagihan. Yang ketiga, ada maturity factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi resiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Yang keempat, invoice discounting. Jenis anjak piutang jenis ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa pembiayaan sama sekali tidak diberikan. Yang kelima, ada advance payment. Transaksi anjak piutang dengan memberikan pembiayaan di muka oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan pada penyerahan faktur yang besarnya kisaran 80% dari nilai faktur. Selanjutnya, mekanisme anjak piutang. Misalkan, perusahaan A sebagai nasabah membutuhkan dana untuk membiayai modal usaha. Kemudian, perusahaan A meminjam dana pada perusahaan B sebagai klien dalam waktu jangka 5 tahun. Tiga tahun sebelum jatuh tempo, perusahaan B membutuhkan dana untuk menutupi kerugian. Sehingga untuk mengatasi kekurangan dana perusahaan B menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian, dibeli sebesar 80% dari total piutang. Dan pada saat jatuh tempo nasabah membayar hutang sebesar 100% kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya, manfaat anjak piutang bagi klien. Yang pertama, peningkatan pembiayaan. Yang kedua, kelancaran modal kerja. Yang ketiga, pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang. Yang keempat, memudahkan penagihan piutang. Yang kelima, memudahkan perencanaan arus kas. Manfaat anjak piutang bagi nasabah. Yang pertama, kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Yang kedua, layanan penjualan yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat anjak piutang bagi nasabah. Penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang model Ventura. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi tentang model Ventura.
Apa itu modal Ventura? Modal Ventura merupakan badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal Ventura umumnya diberikan kepada perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Biasanya, investasi modal Ventura ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang kemudian ditukarkan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Pada umumnya, modal Ventura termasuk investasi dengan risiko tinggi, namun juga merupakan investasi dengan imbal yang tinggi. Dasar hukum. Dasar hukum modal Ventura. Saat ini, modal Ventura termasuk suatu lembaga pembiayaan yang masih relatif baru. Modal Ventura dijelaskan dalam Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan. Dan juga Kepmenku nomor 1251 /KMK.013 tahun 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dua peraturan tersebut, Kepres dan Kepmenku, merupakan awal sejarah dasar hukum modal Ventura di Indonesia. Selain kedua peraturan di atas, modal Ventura juga dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam modal Ventura? Yang pertama ada pihak perusahaan modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada pihak perusahaan pasangan usaha. Adalah pihak atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan atau penyertaan dari perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, ada pihak penyandang dana. Ada dua sumber dana perusahaan modal Ventura yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha, yaitu berasal dari perusahaan modal Ventura itu sendiri, yaitu modal pendanaan yang diberikan perusahaan modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan. Yang kedua, berasal dari penyandang dana pihak ketiga, yaitu modal pendanaan yang tidak disetor menjadi modal saham. Selanjutnya, jenis pembiayaan modal Ventura. Yang pertama, ada equity financing. Ini merupakan jenis pembiayaan langsung yang dilakukan perusahaan modal Ventura dengan melakukan penyertaan dana secara langsung kepada perusahaan pasangan usaha dan mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, ada semi-equity finansial. Ini adalah jenis pembiayaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, mendirikan usaha baru. Perusahaan modal Ventura bekerjasama dengan perusahaan pasangan dalam mendirikan sebuah usaha yang benar-benar baru. Yang keempat, bagi hasil. Ini adalah jenis pembiayaan kepada usaha kecil yang belum punya badan hukum atau yang telah berbadan hukum, di mana kedua belah pihak mendapatkan porsi dari keuntungan yang dihasilkan usaha tersebut. Selanjutnya, manfaat modal Ventura. Yang pertama, peningkatan kegiatan usaha. Yang kedua, meningkatkan potensi usaha. Yang ketiga, pemasaran produk lebih efisien. Yang keempat, mendapat kepercayaan dari bank. Yang kelima, tingkat likuiditas membaik. Yang keenam, rentabilitas semakin baik. Sekian presentasi dari saya tentang materi anjak piutang dan modal Ventura. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.